Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahul qawli. Anak didikku yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih selalu senantiasa diberinya perlindungan dan juga dalam kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita meskipun dalam keadaan seperti sekarang ini tidak menyurutkan semangat kita, tidak mengurangi rasa optimis kita untuk selalu belajar dan memperdalam ilmu pengetahuan kita. Selawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya yang telah membawa kita pada zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, yaitu zaman yang penuh dengan rasa keimanan dan juga ilmu pengetahuan. Anak didikku sekalian yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada video kali ini Bapak akan menjelaskan yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pembelajaran ini adalah materi pokok pada kelas 7 semester pertama ataupun semester ganjil. Nah, jadi iman kepada Allah adalah merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita imani, yang mana rukun iman itu sendiri ada 6. Yang paling pokok, yang paling utama itu adalah iman kepada Allah. Kemudian setelah itu baru iman kepada malaikat Allah, kemudian kepada kitab Allah, dan selanjutnya beriman kepada Rasulullah, kemudian beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah beriman kepada adanya qada dan qadar. Anak didikku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian iman kepada Allah yang pertama kita pahami dulu, yaitu pengertian iman itu sendiri. Jadi iman menurut bahasa adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan kita, yaitu direalisasikan dalam perbuatan. Nah, kemudian meyakini sedangkan pengertian iman kepada Allah itu sendiri yaitu meyakini wujud keberadaan Allah yang maha suci dan sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, Rob yang menciptakan, yaitu pencipta, pemilik, penguasa, pengatur segala sesuatu. Ya, jadi ini
ini adalah pengertian iman kepada Allah itu sendiri. Jadi pengertian Bapak ulang, pengertian iman kepada Allah itu sendiri yaitu meyakini wujud keberadaan Allah yang maha suci dan sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, mengetahui yang gaib dan yang tampak, Rabb yang pencipta, pemilik, penguasa, pengatur segala sesuatu. Nah, ini pengertian iman kepada Allah. Adapun definisi yang lain atau pengertian yang lain diantaranya yaitu iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang dibenarkan dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Ini ungkapan Ali bin Abi Thalib. Ada yang tahu siapa Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib adalah termasuk Khulafa Rasyidin, yaitu menantu ataupun sekaligus sahabat Rasulullah yang keempat. Nah, kemudian ada lagi pengertian yang lainnya, yaitu iman merupakan hakikat yang aktif dan dinamis yang apabila sudah mantap di dalam hati, maka ia akan berusaha merealisasikan diri di luar dalam bentuk amal soleh. Inilah iman Islami yang tidak mungkin mandek tanpa bergerak. Nah, jadi maksudnya gini, hakikat iman itu sendiri yaitu iman itu selalu aktif namun bersifat dinamis, yang apabila rasa keimanan itu sudah ada di dalam hati, maka akan selalu berusaha untuk merealisasikan diri di luar, yaitu melalui perbuatan kita dalam bentuk amal soleh, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya, sehingga semua itu akan ternilai ibadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud dengan iman Islami. Adapun pengertian yang lainnya, iman adalah hubungan wujud insani yang fana, kecil dan terbatas ini dengan asal yang mutlak dan azali serta abadi yang menjadi sumber semesta. Nah, ini pengertian iman yang lainnya. Kemudian dari pengertian iman tadi, maka ada beberapa dalil atau landasan iman kepada Allah. Jadi landasan kita untuk beriman kepada Allah itu ada dua. Yang pertama dalil akli, yang kedua dalil nakli. Nah, apa yang dimaksud dengan dalil akli? Nah, yang dimaksud dengan dalil akli yaitu suatu pembuktian oleh akal. Jadi akli itu akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan ekstensi dan kekuasaan Allah. Contoh keteraturan alam semesta. Nah, jadi maksud dalil akli ini, kita menggunakan pembuktian lewat akal untuk mencapai sebuah kebenaran yang bersifat pasti
atas keberadaan dan kekuasaan Allah. Contoh, kita bisa melihat, memperhatikan, mempelajari tentang keteraturan alam semesta. Jadi kita tahu bahwasannya semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah dan tidak bisa lepas dari hukum Allah, tidak bisa lepas dari kehendak Allah. Langit dan bumi beserta isinya ini adalah ciptaan Allah, dan Allah atur dengan ketentuan atau sunatullah. Jadi setiap sesuatu pasti ada yang menciptakan. Ya. Tidak ada yang ada di dunia ini tidak ada asal mulanya. Jadi kita sendiri manusia itu berasal dari tanah, yaitu Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah, yaitu kemudian Allah ciptakan lagi Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini adalah asal mula manusia ataupun asal mula kita. Nah, untuk membuktikan bahwasannya ada kekuatan, ada kekuasaan Allah, ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hal-hal yang bisa kita perhatikan, baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang berada di sekeliling kita. Semua patuh dan tunduk kepada aturan Allah. Turunnya hujan, angin, air laut, semuanya patuh dengan aturan Allah. Coba kalau air laut ini tidak patuh dengan aturan Allah, bisa jadi air lautnya meluap sehingga habislah dataran di muka bumi ini. Ataupun hujan, apabila tidak ada yang mengaturnya, tidak tunduk dengan aturan Allah, bisa jadi sepanjang hari atau sepanjang bulan terus hujan, dan akhirnya umat manusia bahkan makhluk hidup bisa musnah. Tapi Allah telah atur semuanya. Allah telah atur sedemikian rupa, bahkan Allah ciptakan manusia ini dengan wujud yang sangat sempurna. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan dalil nakli. Dalil nakli yaitu suatu pemberitaan yang bersifat pasti, yang memberitakan kepada kita tentang keimanan kepada Allah. Contohnya dalam surat Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran, diantaranya Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, boleh kalian buka, cari di Al-Quran yang ada terjemahnya. Nah, kemudian ini dalil. Jadi ada dua dalil untuk kita beriman kepada Allah. Pertama, kita gunakan dalil akli, yaitu lewat akal pikiran kita. Kemudian kita gunakan dalil nakli, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, ini salah satu dalil nakli ataupun surat Al-Quran, surat ayat suci Al-Quran, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 54, yang mana berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam sumastawa 'alal arsy yusil lailin nahar yatlubuhu
wathithau wasamsa wal qamar wan nujuma musakharati bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Nah, jadi ini firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu ia bersemayam di atas arasy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Nah, ini surat Al-A'raf ayat 54. Ini merupakan salah satu dasar dalil nakli. Kemudian dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Qasas ayat 30 yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inni anallahu rabbul alamin. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb bagi semesta alam. Nah, ini dalam surat Al-Qasas ayat 30. Nah, kemudian setelah kita memahami pengertian iman dan dalil tentang keimanan, tentunya kita masih ingat di pembelajaran kita, mungkin di saat TK, mungkin di saat SD, ada namanya sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Baik, kita akan jelaskan sifat-sifat wajib bagi Allah. Jadi sifat wajib bagi Allah ini ada 20. Yang pertama yaitu wujud, artinya ada. Jadi sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah wujud, yang artinya ada. Wujud dalam artinya di sini, Allah itu zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua yaitu kidam. Sifat kidam ini artinya qadim atau kidam, artinya terdahulu. Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Sebagai pencipta, Allah adalah lebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakannya. Oleh karena itu tidak ada pendahulu atau yang mengawali selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termaktub dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hadid ayat 3, sebagaimana artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir yang batin, dialah maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kemudian sifat wajib bagi Allah yang ketiga adalah baqo, artinya kekal. Sifat Allah yang selanjutnya adalah baqo, yang artinya kekal. Allah itu maha kekal, tidak akan punah dan binasa. Tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebagaimana disampaikan dalam firman Allah sebagai berikut dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 88, sebagaimana artinya, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentu dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, kemudian sifat wajib bagi Allah yang keempat yaitu mukhalafatul hawadisi.
hawadits. Artinya apa? Berbeda dengan makhluk ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang mencipta, maka Allah sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang mampu sebanding dengannya dan mampu menyerupai keagungannya. Jadi tidak ada makhluk ciptaan Allah ini baik di langit dan di bumi yang mirip, yang serupa dengan Allah. Jadi Allah tidak bisa diserupakan dengan apa yang Dia ciptakan. Nah, ini jelas dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ikhlas ya, disebutkan ayat keempat, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Jadi Allah itu tidak ada yang menyerupainya dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya. Kemudian qiyamuhu binafsihi, artinya Allah itu berdiri sendiri. Sifat wajib bagi Allah selanjutnya adalah qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, tidak tergantung oleh siapapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ya. Jadi ibadah yang kita lakukan, pahala yang kita lakukan, sesungguhnya itu bukan untuk Allah tapi untuk diri kita sendiri. Ya. Dalam Al-Quran dijelaskan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Jadi Allah maha kaya, Allah tidak memerlukan bantuan kita, tapi kitalah yang memerlukan bantuan Allah. Kemudian yang keenam adalah wahdaniyan, yaitu tunggal atau esa. Yaitu Allah Maha Esa atau tunggal, artinya esa tunggal di sini bahwa Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Ya. Qul huwallahu ahad. Dalam surat Al-Ikhlas katakan Tuhan itu satu. Jadi tidak ada duanya. Allah itu hanya satu. Kemudian kodrat. Nah, kodrat artinya berkuasa. Jadi Allah Maha Kuasa atas segalanya sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Sebagaimana ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 20, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian iradat, Allah berkehendak, artinya Allah berkehendak atas segala sesuatu. Oleh karena itu kejadian apapun yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak maka jadilah, dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Ya, ini jelas dalam surat Yasin. Dijelaskan sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Kun fayakun, maka jadi. Itu kata Allah. Jadi Allah itu berkehendak. Kemudian ilmun artinya mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu, baik tampak maupun yang tidak tampak. Nah, ini jelas dalam Al-Quran surat Al-Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi Allah Maha tahu atas segala sesuatu yang terjadi. Ya, mau kita sembunyi, mau kita di mana saja, meskipun tidak ada satu makhluk pun yang melihat, tidak ada satu pun manusia yang melihat, tapi Allah, yakinlah Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan, bahkan apa yang tersirat dan terbisik di hati kita. Kemudian hayat, artinya hidup. Itu yang ke-10 hayat. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah, Dia kekal selamanya. Jadi Allah bersifat kekal selamanya.
Kemudian sama artinya mendengar. Allah Maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, yang diucapkan maupun yang disembunyikan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Quran surat Al-Maidah ayat 76, Allah menjelaskan, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian basar artinya melihat. Nah, jadi Allah maha melihat segala sesuatu. Apa yang ada di dunia ini tidak luput dari penglihatan Allah, dan penglihatan Allah tidak ada batasnya. Jadi kalau kita sebagai manusia dan sebagai ciptaannya tentunya pandangan kita pun terbatas, tapi Allah tidak pernah terbatas. Kemudian selanjutnya yaitu kalam, yaitu berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu melalui kitab-kitab Allah yang diturunkan melalui perantara para malaikat ke para nabi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Ini termaktub dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143, artinya, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah ditentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Ya, Al-Quran surat Al-A'raf. Kemudian qadiran, yaitu Allah itu berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Jadi semua yang ada di alam semesta ini atas kekuasaan Allah. Nah, ini dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 20, hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka setiap kali sinar itu menyinari mereka. Mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 20. Kemudian yang selanjutnya yang ke-15 yaitu muridan, yaitu Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Jadi apabila Allah sudah menakdirkan sesuatu perkara, maka tidak ada yang dapat menolak kehendaknya, sebagaimana ini dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka dalam surat Hud ayat 107, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan terhadap apa yang Dia kehendaki. Kemudian selanjutnya yaitu aliman, yaitu mengetahui. Aliman artinya mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 176, artinya, dan Allah maha mengetahui sesuatu. Kemudian hayyan, Allah maha hidup. Kemudian sami'an, Allah maha mendengar. Kemudian basiron, juga memiliki arti melihat. Allah juga memiliki arti melihat. Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya. Oleh karena itu sudah semestinya kita selalu berbuat kebaikan, karena yakinlah apapun yang kita kerjakan dimanapun kita, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Kemudian mutakalliman, Allah berfirman atau berkata. Nah, ini adalah Allah berfirman ataupun Allah berkata-kata. Berarti firman Allah berfirman lewat kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi. Nah, untuk kita umat Islam tentunya kita percaya bahwasannya Al-Quranul Karim adalah kitab suci dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammadin SAW, dan adalah menjadi pedoman hidup kita selaku muslim. Nah, di samping ada sifat-sifat mustahil wajib tadi, ada juga sifat mustahil ataupun berlawanan dari sifat wajib. Nah, sifat ini adalah sifat yang mustahil ada pada Allah. Ya, ini adalah sifat mustahil ada pada Allah. Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Untuk itu lebih jelas
Jadi kalau ada yang mengaku Tuhan tapi ada sifat di antara 20 sifat ini, dia bukan Tuhan. Karena sudah jelas-jelas Allah itu tidak ada yang bisa menyamai baik rupa, wujud, apalagi kekuasaannya. Nah, sifat-sifat mustahil ini. Contoh yang pertama yaitu Adam. Adam artinya tiada atau bisa mati. Jadi kalau Tuhan bisa mati sangat mustahil. Ya. Jadi kalau Tuhan bisa mati itu bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan. Kemudian hudud, baharu atau bisa diperbaharui. Jadi hudud artinya baharu atau bisa diperbaharui atau dibenari, dipoles, nggak mungkin Allah bisa diperbaharui. Kemudian fana, binasa artinya tidak kekal. Nah, jadi kalau ada sifat fana berarti bukan Allah, bukan Tuhan. Kemudian mumatsalatul hawadithi, menyerupai makhluknya. Nah, jelas-jelas dalam Al-Quran maupun hadis bahwasanya Allah itu tidak ada satupun makhluk ataupun makhluk ciptaannya pun apapun yang bisa menyerupainya. Ya. Kemudian qiyamuhu biqairihi, berdiri dengan yang lain. Nah, jadi Allah itu hanya berdiri sendiri, tidak ada dibantu oleh orang lain ataupun makhluk lain. Kemudian ta'adud, berbilang, lebih dari satu. Jadi kita yakin dan percaya bahwasannya Allah itu satu. Kalau dia sampai berbilang berarti itu bukan Allah, melainkan makhluk ciptaan Allah. Kemudian ajzun, lemah. Ya jelas nggak mungkin Tuhan atau Allah lemah, karena Allah maha kuat, maha kuasa, maha segalanya. Kemudian karahan, terpaksa, ya terpaksa. Jadi tidak mungkin Allah itu terpaksa atau bisa dipaksa. Kemudian 9, jahlun, bodoh. Nggak mungkin Allah itu bodoh, pasti Allah berilmu, mengetahui. Kemudian mautun, mati. Tidak mungkin Allah itu mati. Ya, kalau dia mati berarti bukan Allah, karena Allah bersifat kekal, baqo. Kemudian samun, tuli. Ya dapat kita bayangkan, tidak mungkin Allah itu tuli. Kalau sampai ada Tuhan yang tuli, bagaimana dia mau mendengar umatnya, mau mendengar makhluknya. Kemudian umyun, buta. Kemudian bukmun, bisu. Jadi nggak mungkin Allah itu buta, mustahil bagi Allah itu bisu. Kemudian kaunuhu ajizan, zat yang lemah. Jadi jelas-jelas Allah itu adalah zat yang kuat, bukanlah zat yang lemah. Kaunuhu karihan, zat yang terpaksa. Kaunuhu mayyitan, zat yang mati. Kaunuhu as-siman, as-sama, zat yang tuli. Kaunuhu amma, zat yang buta. Kaunuhu abkama, zat yang bisu. Nah, ini sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Untuk yang selanjutnya insyaallah kita akan masuk pada materi yaitu Asmaul Husna, yaitu materi tentang nama-nama yang baik atau indah, nama-nama yang indah bagi Allah. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.